Ya, selamat malam para pemirsa di mana saja Anda berada. Hari ini tanggal 19 November tahun 2020 ya. Di kantor MPH Papua Papua. Saya Hujan Budiay dari Papua bersama dengan abang-abang ada di samping saya. Kita akan diskusi cerita kita dengan topik diskusi. Kita akan cerita soal dengan tema itu 300 Indonesia menyikapi pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan CEO PT Freeport Mekmora yang kemarin membahas soal saham dan sebagainya. Ya, sebelum mulai nanti Bapak belum mengatur bagaimana tadi kita langsung belajar. Kita diskusi tentang topik tadi. Silakan. Selamat malam bagi teman-teman saya. Pagi saya satu Direktur BDA Papua dari bintang tinggi 8.100 buruh Freeport yang melakukan mogok kerja. Ya, terima kasih. Jadi di sini ada narasumber yang akan bantu kita punya diskusi. Kita diskusi sedikit. Jadi di sini abang kita ini sebagai buruh dari buruh Freeport, ini sendiri tadi direktur MPH Papua juga sebagai pendamping. Jadi kemarin ya sekitar 4 hari beberapa hari lalu itu ada pertemuan penting itu pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu dilakukan antara Presiden Indonesia bersama dengan CEO PT Freeport. Jadi dari pembahasan itu mereka sepakati soal penambahan 10%, saham Freeport. Selain itu juga yang dibahas juga di dalam itu soal dari saham satu juga soal smelter
yang kedua yang akan dibahas. Direncanakan seperti itu. Nah ini, jadi sebelum nanti kita bicara langsung ke sana, kita mulai diskusi yang seputar kakak kan punya perjuangan, sudah berapa lama kakak berjuang, kakak mau berjuang sampai mana segala macam dan macam ini yang kita akan diskusi seputar itu sebelum nanti kita menyikapi tadi soal pertemuan tadi hasil pertemuan tadi. Langsung saja saya tanya di kakak Anton dulu. Ini sudah berapa lama kakak orang berjuang? Sudah berapa lama kakak orang berjuang, terus apa yang membuat kakak dorang berinisiatif atau kakak dong bikin pokok kerja pada saat itu? Silakan. Ini sudah waktu itu dari 2012 ini kemudian kemudian karena yang kita mau optimis karena ini terkait dengan usaha pada saat itu dan rekor kemudian melakukan kemudian memang kita proses dan kita kemudian pada mulai sampai memang bisa kita mau kakak Lukas mau tambah soal apa yang bikin mata lo kakak bisa ditambah soal apa saja yang terjadi selama dari tahun 2017 seperti tadi kakak Anton cerita apa akibatnya, terus korbannya apa segala macam itu harap semua. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi saya sampaikan, akibat kami melakukan bekerja itu adalah persoalan pemerintah Indonesia dengan Project Reform di dalamnya saling mempertahankan kemauan masing-masing sehingga berdampak. Dampaknya ini adalah saling mengancam. Pemerintah Indonesia tidak menerbitkan ekspor import dan PT Freeport juga mengancam itu kalau memang izin tidak dikasih berarti Freeport akan melakukan efisiensi. Dan efisiensi yang dilakukan itu adalah pengurangan tenaga kerja, menolaknya program Work dan perusahaan terdampak itu. Demikian membuat para pekerja itu merasa tidak nyaman dengan kondisi lokasi kerja yang sangat ekstrim. Turlock itu ketika bisnama namanya di dalam bis itu, maka waktu yang 2 hari harus meninggalkan barang dan 1 week kemudian serikat pekerja seluruh Indonesia SPSI coba untuk berarti dan tentang
berbicara mungkin ada pola-pola efisiensi lain yang bisa disepakati bersama. Itu dari melalui pihak manajemen merasa tidak perlu untuk harus melakukan diskusi dengan serikat. Di mana harus berdiskusi sehingga serikat merasa perlu untuk harus melindungi para pekerja, mulai dengan proses melihat pengetahuan untuk mogok kerja dan dilatih sehingga tepat tanggal 1 Mei tahun 2017 mogok kerja itu dilakukan sebagaimana mogok kerja itu akan dilakukan kerja serikat mewakili para pekerja sampai tahun 2017 itu kami melakukan mogok kerja dan proses prosedur sesuatunya sudah dilakukan sesuai dengan dalam perjalanan mogok ini yang tadi kami sudah berjalan menjelang 6 tahun. Dari 1 Mei tahun 2024 itu perjuangan kami sudah mencapai 6 tahun. Dan dalam perjalanan mogok kerja ini kami besok sampai itu genap 6 tahun dan di dalam perjalanan ini banyak sekali kendala, banyak sekali masalah-masalah yang menghadapi, terutama beberapa teman-teman kami harus meninggal dunia dia mendapatkan fasilitas kesehatan. Sehingga mudah-mudahan juga sudah tidak bisa mendapatkan beberapa teman kami tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak atau memadai. Sehingga puluhan dan kalau hal ini tidak disikapi dengan baik maka tidak kemungkinan bahwa dari puluhan ini sampai kepada ratusan orang dunia karena BPJS ini pun sudah diputus secara sepihak oleh manajemen PT Freeport Indonesia dan juga anak-anak kami harus putus sekolah karena biaya baik dari bangun sampai dan juga banyak rumah tangga yang harus bercerai karena para pekerja ini lagi tidak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk bisa menghidupi keluarga. Dan ini kondisi-kondisi tetap berlaku terus ya karena satu yang tidak disikapi baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun negara Indonesia ini. Kondisinya akan berlangsung terus dari 8.300 pekerjaan tadi saja akan beberapa persoalan yang kami alami dan jalani sepanjang kami melakukan bekerja. Dan sampai saat ini pun sudah 3 tahun bekerja kirim ke pihak perusahaan dan pihak perusahaan menerima pemberitahuan kami. Di sisi lain dia menganggap bahwa pekerjaan yang dilakukan itu adalah mogok mengapa saat ini bahwa mogok yang kami lakukan itu sah atau tidak. Yang tidak
tadi kalau Lukas juga cerita soal pas sudah banyak yang korban, bisa saja nanti akan bertambah. Dan nanti per bulan Mei 2024 besok sudah genap ya 6 tahun mereka berjuang. Nah dari apa perspektif hukum, segi hukum ini bagaimana? Apakah ini legal secara apakah orang nggak terjadi? Dan yang sedang mereka perjuangkan ini apakah ada apa dari segi hukum seperti apa? Ada jalan bagaimana menggugat PT Freeport dan pemerintah Indonesia atau seperti apa? Silakan. Katanya sudah dibahas. Oke, yang pertama selamat malam buat semuanya. Selamat malam juga bagi mereka yang mengikuti diskusi ini. Yang perlu saya tanggapi berkaitan dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Anton maupun Bang Lukas, yang adalah perwakilan dari Freeport yang melakukan pembangunan. Yang pertama, apa yang mereka lakukan ini bagian dari memprotes sikap pemerintah Indonesia dan juga manajemen PT Freeport Indonesia sekaligus juga manajemen PT Freeport Freeport yang pada saat itu sibuk melakukan pertarungan untuk merebut saham dan juga desakan untuk kemudian mendirikan smelter. Nah, kenapa saya katakan itu bagian dari memprotes? Karena mereka ini kemudian menjadi korban akibat pemberlakuan kebijakan furlock tadi atau dirumahkan. Kebijakan furlock itu kalau kemudian kita lihat dalam undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, itu tidak ada satu pun ataupun pasal atau ayat yang mengatur tentang kebijakan dirumahkan atau furlock. Kebijakan dirumahkan atau furlock ini adalah kebijakan ketenagakerjaan pemerintah Amerika Serikat yang dipakai oleh manajemen Indonesia dalam prakteknya menghadapi pertarungan perebutan saham kita dinyatakan pada tahun 2017 lalu. Nah, protes yang kemudian dilakukan oleh Bang Anton dan Bang Lukas bersama teman-teman itu adalah memprotes kebijakan furlock yang tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan juga tidak ada dalam surat kesepakatan kerja bersama PKB. Dari perjanjian kerja bersama antara buruh dan manajemen PT Freeport. Biasanya itu kan disepakati bersama. Namun di dalam PKB itu tidak ada kebijakan furlock di dalam pasal-pasalnya. Namun dalam perjalanan si manajemen PT Freeport dan melakukan itu. Nah, itu kemudian yang diprotes oleh teman-teman buruh ini dengan cara melakukan mogok kerja. Harapannya apa? Mogok kerja ini adanya perundingan antara buruh dan manajemen PT Freeport membahas kenapa kau melakukan kebijakan furlock ini. Kan kita tidak pernah sepakat itu.
Itu. Saya kurang tahu apa sebenarnya tujuan dari manajemen PT Freeport yang saat itu sedang bertarung dengan pemerintah Republik Indonesia merebut saham dan pendirian smelter. Tujuannya apa? Dengan yang terlakukan yang adalah kebijakan tenaga kerja negara Amerika Serikat. Ini kan bagian dari kalau kemudian kita lihat dalam istilah hukum, ini bagian dari penyelundupan hukum negara lain atau aturan dari negara lain yang kemudian dimasukkan. Padahal di dalam negara itu sendiri tidak ada kebijakan itu. Bahkan lebih kecil lagi dalam perjanjian kerja bersama tidak ada. Nah ini kemudian menjadi dasar mengapa negara-negara ini melakukan mogok kerja. Berikutnya, mogok kerja yang mereka lakukan ini itu sudah sesuai dengan mekanisme mogok kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, yang mana pengurus serikatnya sudah melakukan pengiriman surat pemberitahuan 7 hari sebelum mereka akan melakukan mogok kerja. Kemudian itu diberikan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika dan juga diserahkan kepada manajemen PT Freeport. Itu artinya mogok kerja yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan itu sudah kita simpulkan bahwa mogok yang dilakukan sah. Mogok yang dilakukan sah. Nah, dengan mogok yang dilakukan sah, maka kemudian muncul pertanyaan, apa dasar manajemen PT Freeport kemudian menolak mogok itu dengan alasan bahwa mereka lakukan PHK? Saya pikir manajemen PT Freeport dan jajarannya lupa baca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, sehingga mereka sampai itu atau mungkin pura-pura tidak paham. Dia mungkin bisa baca kembali biar tahu. Kemudian bagaimana sih penyelesaiannya kalau orang itu singkat dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan itu sampai fasilitasi kembali dan mendudukan manajemen perusahaan tersebut dengan buruh yang melakukan mogok untuk lakukan perundingan kembali. Orang yang sampaikan itu tong kali tong sama manajemen perusahaan kan bisa aja. Nah itu kemudian dari tindakan manajemen PT Freeport yang kemudian menghentikan upah mereka terhitung sejak 1 Juni 2017 dan juga tindakan manajemen Freeport yang kemudian menghentikan BPJS per 1 Juni 2017 secara sepihak, ini juga kemudian menjadi pertanyaan sendiri. Kan orang ini sedang melakukan mogok yang sah. Kalau mogok yang sah, maka statusnya itu masih tetap aktif sebagai buruh, dan sini perusahaan itu harus terus bayar. Itu mekanismenya yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun karena diberhentikan gajinya, kemudian diberhentikan BPJS-nya, maka jelas-jelas itu berdampak. Dan bukan hanya berdampak, sebelum berdampak itu sudah terlihat ada pelanggaran yang mana si manajemen PT Freeport ini tidak menghargai orang yang mogok. Nah, kalau manajemen itu tidak menghargai orang yang mogok atau buruh yang mogok, terus kenapa
Menteri Ketenagakerjaan hanya nonton saja. Kenapa Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua hanya nonton saja? Kenapa Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika hanya nonton saja? Kenapa DPR RI yang mengawasi jalannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya nonton saja? Kenapa DPR Provinsi Papua hanya nonton saja? Tidak menjalankan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kenapa DPR Kabupaten Mimika hanya nonton saja? Ini kan jelas nih orang kemudian melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 13, khususnya pada bagian mogok kerja, di mana buruh yang melakukan mogok kerja harus dipandang sebagai buruh aktif yang harus menerima upahnya. Nah, di atas pelanggaran itu rupanya berdampak pada pelanggaran lainnya, yaitu apa? Tadi disebutkan ada yang meninggal. Akibat apa? Tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Kenapa tidak mampu? BPJS-nya ditanggung. Nah, kalau meninggal itu kan hak hidup. Ada pelanggaran lain berdampak, khususnya hak hidup. Kemudian ada anak-anak yang katanya putus sekolah. Ini juga berdampak pada pelanggaran hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan. Juga keluarganya yang tidak mendapatkan kesejahteraan. Dan juga nih hak kesejahteraan buruh Freeport yang kemudian terlanggar. Dan perlu diketahui bahwa semua itu pelanggaran-pelanggaran sudah kita laporkan ke Komnas HAM Republik Indonesia pada tahun 2017 dan juga tahun 2020. Komnas HAM Republik Indonesia sudah mengeluarkan rekomendasi, yang mana rekomendasi itu ditujukan kepada Pak Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan itu. Namun dari tahun 2017 maupun 2018 sampai detik ini, tahun 2023, tidak ada reaksi apapun dari Pak Presiden terkait surat tadi. Komnas HAM Republik Indonesia. Berikutnya, dengan melihat fakta seratusan lebih buruh yang meninggal akibat tidak mampu membayar BPJS di rumah sakit yang terus bertambah sampai saat ini, kami juga sudah melaporkan ke Komnas HAM Republik Indonesia kalau ada dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akibat kebijakan dan manajemen PT Freeport Indonesia akibat pencabutan BPJS secara sepihak dan gaji secara sepihak pertanggal 1 Juli 2017. Itu berdampak pada pelanggaran yang telah terjadi. Kita laporkan ke Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua. Namun sampai saat ini Komnas HAM sudah melayangkan surat, tapi tidak ada respon sama sekali. Nah, ini kemudian lagi-lagi menunjukkan bahwa mogok sah secara hukum dan mogok sah itu dia tidak diakui oleh pemerintah manajemen dan pemerintah mengabaikan itu. Itu kemudian berdampak pada terjadinya pelanggaran yang lain. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk upaya hukum yang tadi ditanyakan, saya pikir upaya hukum dalam konteks Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang tidak menjalankan tugasnya dalam hal ini menerbitkan nota 2, kami sudah gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan fiktif positif. Dalam gugatan fiktif positif, putusan yang kemudian dikeluarkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara fiktif positif itu menegaskan bahwa perkara fiktif positif itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa. Nah, ini aneh karena di dalam aturan fiktif positif itu wilayah absolut pengadilan yang
harus memeriksa adalah pengadilan tata usaha negara. Tapi ketika hakim menyampaikan bahwa dia tidak berwenang, itu aneh. Nah, aneh ini itu ada apa sebenarnya di balik ini? Itu satu. Yang kedua, keanehan berikutnya adalah kami kan bukan kepala dinas ketenagakerjaan Provinsi Papua yang semestinya menjadi pendamping hukum. Kepala dinas adalah Biro Hukum Provinsi Papua. Tapi dalam kasus ini ada kuasa hukum, advokat yang dampingi, yang mana advokat tersebut setelah kami mencari tahu latar belakang, dia adalah notabene-nya advokat Freeport. Nah, kita kemudian muncul pertanyaan, advokat ini siapa yang bayar, pakai dana apa? Kan kami bukan pemerintah. Ya, padahal provinsi. Kami kan bukan pemerintah provinsi, khususnya kepala dinas ketenagakerjaan. Dibayarkan oleh siapa? Apakah oleh APBD? Dari pos Biro Hukum? Atau dana dari mana? Kita sampai ke kepala Biro Hukum pada saat itu, provinsi. Kami tanya apakah ada dana? Pak kepala Biro Hukum yang saat ini sedang menjabat sebagai Sekda Provinsi Papua, menjadi Sekda Provinsi Papua, sendiri menyatakan bahwa tidak ada dana. Pertanyaannya, advokat itu gratis dengan bantuan kepala dinas ketenagakerjaan Provinsi Papua, ataukah bayar? Terus siapa yang bayar itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat sidang itu yang menjadi saksi itu bukan bagian pemeriksa, penyidik, pengawas dinas ketenagakerjaan, tapi mayoritas adalah buruh Freeport yang didatangkan sebagai saksi. Pertanyaannya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggaran ketenagakerjaan itu diperiksa oleh siapa? Buruh Freeport atau pengawas ketenagakerjaan? Terus untuk apa buruh Freeport itu datang dalam persidangan di pengadilan tata usaha negara? Terus siapa yang bayar buruh Freeport itu bisa tiba bayar tiketnya? Karena buruh Freeport yang datang menjadi saksi pada saat itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jakarta. Siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Kepala dinas ketenagakerjaan punya uang kan? Untuk bayar itu. Nah, keanehan ini kemudian semakin menguatkan kami bahwa peradilan tata usaha negara pada saat itu juga tidak independen, dan ada indikasi kecurangan di sana, dan ada indikasi gratifikasi yang terjadi, yang mana gratifikasi datang dari siapa ya? Kita tahu lawan kita siapa. Dan itu kami sudah ajukan ke Ombudsman Republik Indonesia, baik di pusat maupun di provinsi Papua, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Ego. Baik, sekarang ke Kak Seko. Oke. Oke, dari buruh. Ya, ini yang berikutnya itu soal ini. Jadi ini, kata Anton saja, ini kan terus melihat situasi ini terus apa dari perjuangan kata orang dari tahun 2017 sampai sekarang itu apakah pernah kata orang dari dulu kerja ini ketemu dengan instansi pemerintah pusat, misalnya itu presiden atau DPR RI atau pihak dari kementerian terkait, terus apa yang dibahas, terus dia punya apa namanya, mereka menyikapinya seperti apa?
atau tidak ada atau pernah ditemukan, silakan kita. Dalam kita kelas sebenarnya sudah banyak pemerintah yang sudah kita datang atau dan kali itu memang dan dari kabupaten kita juga di provinsi kita juga sudah lagi berdekat di sini dan dia buat jadi dihukum buat kemudian sebuah dan juga sakit buat sendiri di Islam buat di Jakarta juga sama di tempat juga kita punya semua pihak-pihak yang berkaitan langsung yang kita sekarang ini kita datang di sini. Kemudian Presiden juga kita datang Sam susah lagi bahkan ini kita lagi juga presiden itu kita masuk bulan kita pertemuan itu ada presiden dia akan dia akan masuk dia sama Februari 2019 disampaikan dan kemudian sampai hari ini belum dijalankan. Kita juga pernah datang di Kumham, Kumham itu juga sudah bertemu dan kemudian dari Kumham itu mereka akan mengeluarkan beberapa rekomendasi. Salah satunya saya sebagai itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Selama belum ada keputusan legal dari pengadilan, ini akan berpotensi melanggar HAM. Juga yang tadi kita juga bingung kenapa setelah Dirjen HAM membuat rekomendasi ini, tapi kemudian kita tanya dari Dirjen HAM untuk bagaimana mencegah. Kemudian dengan Kesehatan Nasional KPIS kemudian di sini juga sama mereka buat rekomendasi yang intinya sebenarnya bukan salah dengan sesuai tapi kemudian rekomendasi itu hanya tinggal rekomendasi dan tidak ada tindakan tegas dari desain kemudian juga dengan terkait dengan persoalan dan komunikasi. Ini juga sempat lapor Komisi ASN. Dalam pelaporan kita di Komisi ASN ini juga melapor bahwa ada dugaan maladministrasi dan komunikasi dan juga Provinsi Papua. Pada saat melakukan itu kemudian Komisi ASN ini sempat mengirim surat komunikasi Provinsi Papua. Namun ada beberapa kali surat kemudian akan melakukan dua kemudian kita lapor juga ke dari laporan itu kemudian tadi kita juga harus pasal CSN dan juga harus ada komisi dari laporan kemudian bukti bahwa masyarakat bukan dari
ini kan juga menjadi kasih yang harus dan sekalian akan administrasi inilah yang jadi alasan kenapa sebelum hari kita bangun cukup lama, kenapa korban terus bertambah. Padahal kalau kita mau bilang ini bisa tapi ternyata ini ada pelanggaran. Pemerintah yang kita harap bersikap tegas, maka pemerintahnya bukan malu. Kalau pemerintah yang berkewenangan melakukan tindakan maladministrasi dan maladministrasi, ternyata diusut dan gratifikasi. Dan selagi kita kejar lagi, tetap lagi kembali lagi. Ujung-ujungnya itu apa? Kita apa? Mungkin nanti kita tetap kita lagi gratifikasi. Kita juga berharap bahwa hari terkait dengan sekarang ini ada tindakan maladministrasi, pelanggaran kode etik yang sudah dilakukan oleh kepala dinas. Kepala dinas ini dia punya atasan ada sistem dua gubernur, akan ada di kementerian. Bagaimana mereka memperbaiki kesalahan kepala dinas ini? Ini yang sampai hari ini tidak jelas apakah atasan dari kepala dinas ini juga sama dengan gratifikasi sampai akhirnya kemudian membiarkan tindakan maladministrasi itu berlangsung terus atau bagaimana itu? Karena yang jadi persoalan di tempat kenapa teman-teman tidak dapat gaji? Padahal kalau aturan pokok sama-sama kita masih dapat gaji. Harusnya kan kepala dinas ini dia rekam ternyata dia bukan dengan maladministrasi dan tindakan justru diabaikan lagi sama maladministrasi. Apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Harus ada surat rekomendasi bahkan dari juga buat laporan pengaduan secara online, gratifikasi laporan online itu jelas sekali menggunakan kebiasaan di Papua. Ternyata sudah lekat di sana laporannya tidak ada sama sekali. Itu yang buat apa? Kalau bilang banyak tempat, sudah banyak tempat. Jadi bukan hanya Presiden Republik Indonesia, tapi CEO Republik Moral juga sudah. Yang kita harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan semua ini sebagai tindakan, bukan sesuatu yang benar-benar masa perusahaan sekelas perusahaan internasional kemudian buat keputusan yang dianggap. Ini kita perlu menjadikan orang-orang yang pendidikannya tinggi sekali, tapi hanya dengan akan dianggap ini sebuah keputusan yang harus dianggap misalnya orang tidak bisa harus berhubungan dengan ini kan ada ini yang ini kalau baru ini kita dengar kalau kita Presiden bicara terkait laporan Presiden dari dalam sistem HAM. Nah itu bagaimana? Kita ini sudah jelas kita ini masalah ini terjadi karena ada politik yang waktu pemerintah berencana buat itu dia sudah tidak mempunyai rencana untuk mengisi bisa kalau misalnya di pertemuan tidak habis kan kalau misalnya ada berarti kan harusnya kami kalau misalnya antara pemerintah dan perusahaan saling berkaitan kemudian bertambah di dalam pekerjaan maka pemerintah kan nanti yang terjadi saat ini setelah bekerja terkena dampak pemerintah justru diangkat. Bagaimana kita bicara apa? Katanya saham ini untuk apa? Maka nanti justru kita jadi korban.
masih ada dari beberapa yang hari ini jadi sahabat ini, mereka bisa melihat kembali apa yang mereka buat. Pertama misalnya akan melakukan laporan konvensi dilakukan. Kalau memang itu salah, pemerintah jangan tahu salah, kemudian biarkan. Kemudian kedua dari biarkan itu satu persatu ini sakit, tinggal, dan ini hanya biasa. Bukan yang korporasi yang punya uang banyak, bukan pemerintah yang besar. Kita mau kekuatan apa lawan badan saya satu pegang uang, satu pegang kekuasaan yang harus kita kalau maaf ya teman-teman ini dari saya sekali karena mereka itu yang harus belajar mampu. Kita juga tidak kekuatan yang besar. Sayang sekali karena bisa kita berbulan seperti saya pemerintah dan kita bisa bersama sama. Kita harap kita bisa sadar. Kita bisa jadi contoh bagi kita untuk melaksanakan itu sebaik mungkin. Mungkin saya bilang sampai semua tempat kita sudah kita juga bingung karena presiden juga sudah sekali datang ke Papua, bahkan naik ke Papua di atas kita apakah ini ada surat rekomendasinya langsung itu kita hanya berharap semoga mungkin Jadi kita lebih kita menyebut lagi nyambung lagi ini presiden ini kan orang nomor satu. Dan dia punya wewenang kualitas itu melakukan atau misalnya tegur instansi-instansi terkait DPR RI atau DPRD, DPRU dan lain-lain. Nah, tadi kakak juga jelaskan juga soal sudah pernah ketemu dengan presiden. Nah, ini yang menjadi kecurigaan kakak dua Jokowi, Presiden RI Jokowi sudah kasih surat, tapi itu tidak direalisasikan. Komnas HAM juga pernah surat. Ini yang menjadi kecurigaan kakak orang atau ini yang membuat ini seperti tidak berjalan ini seperti apa? Silakan. Sebelum nanti habis ini kita langsung menutup ke tadi soal 61%. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya pemerintah harus hadir ketika kami selaku warga negara sekaligus juga menyampaikan report dan setiap tahunnya juga menyumbang pajak besar untuk negara ini. Tetapi itu juga diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Harusnya pemerintah dia hadir ketika ada persoalan seperti itu. Nah, semua tahapan-tahapan yang buruk mogok untuk report yang kami lakukan itu adalah sudah sesuai dengan segala prosedur yang ada di Republik. Namun tidak tahu
ketika teman-teman perwakilan di Jakarta bertemu pada tanggal 13 Februari tahun 2019 dengan Bapak Presiden di Istana Negara, beliau berjanji, dan janji ini kami masih tunggu sampai dengan detik ini. Beliau berjanji kepada kami akan membangun para pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi yang tadi sampaikan oleh teman tahu bahwa hampir 14 sampai 17 kali berkunjungan Bapak Presiden ke Papua, tidak ada satu hal pun yang beliau lakukan untuk menyelesaikan persoalan kami. Tidak tahu apakah Presiden lupa dengan janjinya atau kami harus mengorbankan buruh Freeport untuk kepentingan negara dengan mengambil segala macam saham. Jadi boleh saham diambil, tetapi buruhnya diabaikan dan bahkan sampai mati. Sudah sekitar 120 lebih buruh Freeport yang hampir bertahun-tahun menyumbangkan pajak untuk negara ini harus meninggal satu demi satu. Karena pemerintah pun sebenarnya pemerintah juga terlibat dalam proses ini, membiarkan para warga negaranya, para buruh-buruhnya, anak-anak negerinya yang selalu bekerja untuk mengisi pajak atau kas negara ini diabaikan begitu saja. Dan janji Presiden ini kami masih tunggu hingga pada saat ini. Di 2019 tapi kami tetap tunggu. Dan kalau ada peribahasa bilang bahwa janji adalah utang, harus dilakukan. Dan itu janji itu juga bukan saja kepada kami, tapi janji juga kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan dia kesempatan kemenangan untuk republik ini, dan itu kami masih tunggu janji itu pada saat ini. Apapun di 2024 beliau akan turun. Tapi kami harap sebelum sampai di sana beliau bantu kami, Pak Presiden, bantu kami untuk bisa menepati janjinya. Jangan memanggil para pihak ada sudah menjelang tahun mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekarang kita jadi selanjutnya saya melihat karena orang punya persoalan yang menjelaskan. Jadi kemarin lalu itu ada pertemuan antara PT Freeport, terus jadi ada foto juga yang beredar. Jadi di foto itu ada Presiden Republik Indonesia Jokowi sendiri, terus di situ juga ada CEO PT Freeport. CEO PT Freeport juga ada di situ. Terus juga di situ juga ada Menlu luar negeri, terus juga ada Halil Menteri Investasi dan Erick Thohir Menteri. Nah ini jadi dari pertemuan itu mereka membahas yang mereka putuskan itu satu soal penambahan saham. Ini yang dari dulu yang sebelumnya 50% menjadi itu. Yang kedua itu mereka bahas juga soal smelter yang digunakan yang baru pokok. Nah melihat kondisi itu satu tidak ada perwakilan warga di Papua. Nah, dan yang paling penting juga tidak ada buruh atau sepakat dulu provinsinya atau apa. Perwakilan wilayah adat juga tidak. Nah, sini ini sebagai apa kuasa hukum mau bekerja apa yang membantu dan PH sendiri juga kata tugas dan atau sendiri ini lihatnya seperti apa. Jadi nanti ini terakhir jadi satu-satu kasih apa pendapat atau sekaligus sikap soal pertemuan kemarin. Jadi pertama dari kata Anton, silakan.
sih dan tentang saham dan saya menyampaikan persoalan 8.300 ini adalah persoalan yang disebabkan oleh adanya pengembangan saham dan kemudian smelter. Persoalan ini masih tinggal sampai hari ini belum selesai. Sekalipun sudah banyak rekomendasi tapi kemudian juga belum selesai. Di tanggal 26 September 2023 kemarin saya sempat baca satu peraturan presiden nomor 60 terkait bisnis dan ham. Situ saya melihat bahwa ada 3 poin penting yang harus dilakukan oleh negara, yaitu bagaimana mencegah pelanggaran HAM, kemudian menghormati dan memulihkan korban pelanggaran HAM. Nah, kita hari ini buruh Freeport 8.310 Freeport ini jadi korban dari kepentingan bisnis antara pemerintah dan perusahaan. Karena kita adalah korban dari bisnis, itu juga yang presiden yang mengeluarkan peraturan presiden bisa berkaitan dengan presiden. Karena di situ dia mengatakan bahwa pelaku pembangunan harus menghargai hak asasi manusia, pembangunan itu harus menghormati hak manusia dan ada hak seperti itu. Jadi bahwa presiden selaku orang yang mengeluarkan peraturan presiden, saya pikir dia harus menjadi contoh bagaimana melaksanakan peraturan presiden. Kemudian peraturan kita itu berbicara tentang dari penentuan tugas nasional dan tugas daerah, baik kementerian maupun kita juga ingin bertanya terkait bagaimana pihak kementerian menyikapi dampak ini. Itu kita bukan bicara 10% itu bagus, tapi kalau misalnya ini berdampak pada masyarakat, dengan kita ini bagaimana? Makanya pembangunan harus menghargai hak asasi manusia, pelaku pembangunan harus menghormati. Tapi pelanggaran HAM yang timbul akibat kepentingan bisnis dan para pemerintah dan perusahaan itu terhadap kami masih terus melakukan. Itulah kalau kita juga sudah presiden yang membuatkan revisi itu, kemudian tugas nasional maupun tugas melakukan itu, sebaiknya mereka dalam itu masuk zona itu apa yang berpeluang. Bagaimana dia mencegah pelanggaran? Selain itu, kita juga dikatakan bahwa apa yang terjadi di kami ini hanya ada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, kemudian ada maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian ada gratifikasi. Jadi kalau di hal ini masih terjadi, kita posisi masyarakat jadi korban, lapor ke pemerintah, jawab pemerintah, jawab gratifikasi dan perusahaan. Akhirnya ya itu aja sih. Jadi ini bukan hanya akan berdampak pada kita yang hari ini bekerja, akan terus berdampak kepada masyarakat. Karena bisa masyarakat mau lapor, berharap dari pemerintah dapat terjadi, ternyata pejabat pemerintah itu menggratifikasi. Ada maladministrasi, ada pelanggaran kode etik, tapi pejabat di atasnya menjaga. Nah ini yang kita harap penambahan saham itu baik. Kita lakukan apa? Pembangunan smelter itu baik, tapi lebih baik lagi untuk menghargai manusia yang ada di sana. Kita ini kita menjadi kita bukan dari penonton yang pohonnya ditebang, tanahnya diambil, terus kita dibuli. Kita juga yang melakukan pembangunan ini. Kalau memang proses ini sudah panjang, apa perlu kita dari sekarang? Terus di waktu yang nanti mau panen, tidak ada.
Makanya ini proses tahapannya. Bisa juga itu misalkan yang misalnya kita berharap dengan penambahan saham ini Presiden tidak lupa akan apa yang disebutkan yang kita alami. Kita adalah korban dari kemungkinan saham dan kemudian pemerintah dapat melakukan. Kita harap Presiden bisa kembalikan dan kemudian terkait pelanggaran HAM dalam bisnis ini bisa diselesaikan. Kalau kemudian pelanggaran itu ya salah satu cara ya bunyi. Ambil suaminya pun dan bunyi. Kalaupun ada pelanggaran kode etik yang belum administrasi yang belum diselesaikan, yang diselesaikan bukan dibiarkan terus. Saya Terima kasih kakak. Sekarang Lukas, pertanyaannya seperti tadi. Terima kasih. Saya 2009 pemerintah Indonesia ambil 51% saham itu, korbannya sudah ada sekitar 8.300 seluruh Indonesia. Itu baru pekerjaannya saja. Kalau kali-kali istri dan anak buah, yang berarti korban di peristiwa atau pengambilan 51% saham di 2017, korbannya itu sudah sekitar 26.000 lebih lah. Kalau dalamnya ada para pekerja, suami maupun istri dan anak-anak. Dan beberapa waktu lalu, hari ini Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri-menteri bertemu lagi dengan Jangan Gerson selaku pimpinan dari PT Freeport McMoran. Mereka dulu baru berbicara tentang penambahan 10%. Berarti kalau tambah berarti sudah 61%. Tambah lagi dengan sudah bangun smelter 21 di Gresik, dan rencana lagi akan bangun satu lagi di Fakfak. Menjadi pertanyaan itu, kalau bangun di Fakfak, tambang ini ada di mana? Ada di Timika, Provinsi Papua Tengah, terus smelternya bangun di Fakfak. Begitu pula dengan yang dibangun di Gresik. Jadi kondisi-kondisi yang sebenarnya sudah menyatakan juga tentang kita juga menciptakan kondisi tidak aman ke depan bagi pejabat Papua maupun orang asli Papua dan pemilik Papua sendiri. Karena beberapa waktu lalu juga di berita juga Bupati Kabupaten Mimika mengancam akan memimpin demo besar-besaran untuk Freeport jika smelter dibangun di Kabupaten Papua. Jadi sebenarnya kondisi-kondisi ini diciptakan oleh pimpinan atau presiden dan para pembantu-pembantunya, menteri-menterinya. Dengan segala pertemuan-pertemuan tidak pernah melihat beberapa persoalan yang terjadi, terutama kebakaran di 300 Freeport, dan sementara perbaikan juga pada saat ini, dan juga pemilik hak wilayah, dan juga ada kondisi-kondisi di mana mungkin saja, bukan sekarang, tapi ketika itu terjadi smelter dibangun di Papua, pasti ada kondisi yang tidak kita inginkan akan terjadi di Papua secara khusus di Kabupaten Timika. Karena kita Timika sendiri yang mengancam dan beritanya sudah tersebar luas di Republik ini bahwa ketika smelter itu dipaksakan dibangun di Kabupaten Fakfak, maka beliau akan memimpin demo besar-besaran. Jadi banyak hal yang sebenarnya bukan saja mengejar 61%, tetapi bagaimana menyambut 61% kalau rakyat atau orang Papua sendiri harus mati tidak benar dilakukan oleh pejabat. Oleh sebab itu, mari Bapak Presiden sesuai dengan janjinya akan membantu segala persoalan kami, Menteri Investasi Bahlil yang juga adalah orang
Papua. Mari kerja baik untuk orang Papua. Terus juga di Topik selaku BUMN, mari duduk bicara bahwa ada persoalan-persoalan yang berbeda yang saja. Kita semuanya berselesaikan dengan baik, lalu berlangsung tentang dosen dari Freeport, silakan. Tetapi jangan mengabaikan hak dari penduduk Papua, orang di sekitar perusahaan, dan juga seluruh orang Papua di atas sana. Yang baik, sehingga kalau katakan bahwa NKRI adalah harga mati, dan saat ini sudah buktikan bahwa kami juga adalah bagian dari NKRI. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Lukas. Terakhir Kakak Eko, saya ke polemik yang sudah tepat. Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya untuk saat ini kita bahas tentang guru Freeport yang mogok. Jadi yang lain-lain itu tidak bahas. Luar dari itu. Yang mogok. Bagi saya pertemuan yang sedang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan para menteri-menterinya bersama pimpinan Freeport McMoran yang membahas tentang smelter dan saham ini sebenarnya sedang mengulangi peristiwa tahun 2017 yang kemudian mengorbankan 8.300 buruh yang melakukan mogok. Ini sebenarnya fakta yang kemudian setelah 5 tahun dengan mengingatkan kita kembali pada peristiwa pelaku yang menjadi malapetaka kemanusiaan, khususnya berkaitan dengan hak buruh. Karena pada saat tahun 2017, kedua ini kan yang bertarung. Penyelundupan hukum kebijakan furlough itu kan manajemen PT Freeport yang buat. Tujuannya untuk mau menekan Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang mereka duduk bersama, bahas dengan santai-santainya, tapi kemudian melupakan nasib 8.300 buruh yang mogok itu, ditambah anak istrinya. Kalau kita tambah anak istrinya, itu 8.300, tapi bisa puluhan ribu yang kemudian menjadi korban, tapi bapak-bapak itu duduk kayak seakan-akan tidak punya masalah. Padahal kan jelas itu dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terkait tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Pemerintah maupun perusahaan punya kewajiban melindungi para buruh ini. Saham itu orang dapat dari mana? Keuntungan. Keuntungan dari perusahaan siapa yang kerja? Ayo. Buruh. Impikan keuntungan saham yang besar dari pembangunan smelter dan juga saham itu. Tapi kemudian di depan mata jelas-jelas korbankan buruh yang sampai saat ini 8.300 belum dijawab. Saya bahkan kemudian mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini kemudian akan mengorbankan buruh yang mana lagi nih. Kan yang di tahun 2017 sudah memakan 8.300 buruh yang sampai saat ini masih mogok. Presiden janjikan tapi belum diselesaikan. Bahkan pimpinan PT Freeport McMoran dalam komunikasinya dengan beberapa pimpinan mogok kerja, dia bilang sendiri, saya masih mengakui 8.300 sebagai buruh saya. Tapi apa yang dia buat? Ini kan kalau saya kembali ke laporan kami ke Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua, kedua itu adalah pelaku dugaan pelanggaran HAM berat dalam konteks belasan
ratusan buruh mogok kerja yang meninggal dunia akibat BPJS dicabut dan upah dicabut per tanggal 1 Juli 2017. Kita juga minta nih kepada Komnas HAM Republik Indonesia untuk tindak lanjuti laporan kami tentang dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah akibat pembiaran dan juga manajemen PT Freeport akibat sampai saat ini belum jelas memberikan keputusan kepada ini. Aneh kan? Kita laporkan kepada institusi negara yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat. Tapi institusi negara itu diam-diam saja melihat kedua yang kita laporkan melakukan pembahasan kembali. Kalau pembahasannya sama tentang saham dan juga smelter. Jadi ini, ayo, jangan kemudian institusi negara yang dibentuk untuk penegakan HAM itu menonton para pihak yang kami laporkan sebagai terduga melakukan pelanggaran HAM berat, melakukan pertemuan yang membahas lagi yang sama. Kami bahkan kemudian melakukan Komnas HAM Republik Indonesia itu ada apa ya? Ada apa hubungannya dengan PT Freeport Indonesia yang kami laporkan dan pemerintah Republik Indonesia yang kami laporkan dalam dugaan pelanggaran HAM berat? Tolong ditindaklanjuti. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya berkaitan dengan sikap Presiden Republik Indonesia yang minta agar segera realisasi di bulan November tahun 2023 ini berkaitan dengan 10% saham tadi. Saya malah minta dengan tegas karena kebijakan untuk menyelesaikan persoalan mogok kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu kan memfasilitasi kembali antara manajemen PT Freeport bertemu dengan buruh yang melakukan mogok kerja. Pimpinan tertinggi di negara ini itu adalah Presiden Republik Indonesia yang secara hukum diberikan tugas untuk memfasilitasi itu adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Menteri itu adalah bawahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia ini sedang ketemu pimpinan tertinggi dari perusahaan Freeport McMoran, di mana para buruh 8.300 buruh itu ada di bawah dia. Bisa tidak ini? Sebelum bulan November ini berakhir, Pak Presiden Republik Indonesia fasilitasi Richard Anderson itu bertemu dengan perwakilan 8.000 buruh, 8.300 buruh yang melakukan mogok. Kalau seperti itu, saya pikir proyek strategis nasional yang didorong oleh Pak Presiden Republik Indonesia melalui di sektor tambang, ya, khususnya di PT Freeport, itu dilakukan dengan praktek yang menghargai hak-hak buruh. Kalau mampu beliau mempertemukan itu. Tapi kalau seandainya tidak, itu dilakukan dengan praktek yang melanggar hak-hak buruh. Nah, kalau kemudian kita kaitkan lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian menurunkan posisi buruh dan kemudian mengurangi hak-hak buruh, bahkan memberikan ruang lebar kepada manajemen perusahaan dimanapun. Berarti ini praktek apa nih? Ini kan jelas-jelas kita bisa menyimpulkan bahwa proyek strategis nasional di sektor tambang itu justru jelas-jelas mau mencetik leher buruh yang akan bekerja untuk memberikan tadi saham-saham yang direbutkan ini. Nah, kami kemudian sampai pada satu kondisi sebenarnya buruh ini siapa yang harus dilindungi? Perusahaan atau pemerintah? Karena dalam kasus 8.300 buruh Freeport yang melakukan mogok itu pemerintah dan perusahaan sama-sama melakukan. Nah, di sini yang saya pikir rekan-rekan buruh sektor pertambangan yang ada
baik di Freeport Indonesia yang sedang bekerja maupun juga di smelter yang direncanakan di Gresik, kita harus berpikir 2-3 kali. Karena dalam kasus 8.300, manajemen perusahaan maupun juga negara bersikap tidak melindungi buruh. Saya khawatir ke depan kalian akan ada pada posisi yang kurang nyaman, karena jelas-jelas dia tidak punya, kedua pihak ini tidak punya misi untuk melindungi. Hanya ada satu cara kalau memang kita mau lihat kedua ini mau menghargai buruh, itu yaitu lakukan gerakan solidaritas, mendesak Presiden dan juga manajemen PT Freeport fasilitasi perundingan untuk 8.300 buruh kembali melakukan perundingan dengan buruh. Itu baru kemudian akan ada satu nilai positif dari proyek strategis nasional dalam sektor pertambangan yang didorong oleh Pak Jokowi. Kita kan tahu nih, besok nih Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi akan berakhir. Kalau persoalan 8.300 ini tidak diselesaikan, maka ini akan menjadi luka dari proyek strategis yang didorong oleh Pak Presiden Republik Indonesia saat ini. Untuk itu saya pikir sebelum ini kemudian akan menjadi luka dan akan menjadi doa terburuk yang akan selalu mengikuti Pak Jokowi dan perjalanannya nanti dari keluarga buruh yang menjadi korban maupun juga para buruh yang sampai saat ini sedang berdoa untuk mendapatkan keadilan, sebaiknya bisa melakukan sesuatu. Bagi saya tidak ada prestasi itu. Kalau seandainya 51% kemudian nanti akan menjadi berubah menjadi 61% saham. Kalau memang buruh ini masih terus tidak mendapatkan kejelasan, itu bukan prestasi. Itu justru prestasi di atas pelanggaran HAM real yang sedang terjadi. Di atas itu kalau kemudian nanti kita lihat dari sektor lain seperti tanah adat dan sebagainya, itu kemudian akan menambah deretan panjang praktek pelanggaran HAM maupun hak-hak adat. Nah, di sini saya juga kemudian merasa lucu ya, ketika melihat Pak Bupati Mimika yang bilang akan pimpin massa untuk kemudian melakukan gerakan untuk menutup PT Freeport McMoran. Sikap ini saya kalau tidak salah ingat tahun 2017 itu juga dia lakukan sesuatu. Malah yang di tahun 2017 sedikit aneh. Dia bukan lihat para buruh yang diberikan sanksi furlough ini yang kemudian dilakukan dengan cara mogok, dia tidak melihat itu, tapi dia justru mendorong ada rencana badan usaha milik daerah yang akan mengelola 1% bagi masyarakat adat. Saya tanya, antara masyarakat adat dan pemerintah itu kan dua hal yang beda. Terus dia pribadi sebagai masyarakat adat itu 3 hal yang berbeda. Tidak bisa nih dia pribadi kemudian menjabat sebagai bupati atas nama bupati kemudian mau menjadi perwakilan masyarakat adat. Halo, beda. Anda bicara itu dalam kapasitas apa? Kan ada pimpinan marga. Marga juga kan jelas hak Anda di mana, Anda marga apa? Wilayahmu di mana, hutanmu di mana, tanahmu di mana, airmu di mana. Tidak bisa serta-merta. Kembali lagi berkaitan dengan masalah 8.300 buruh ini pada tahun 2017. Itu saya pikir pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu sama ya, diberikan tugas oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk melindungi buruh. Buruh ini kan warga negara mereka, warga penduduk mereka. Saya tidak pernah dengar itu Pak Bupati Mimika bicara apapun terkait 8.300 buruh yang setiap gajian memberikan pajak bagi pemerintah Kabupaten Mimika. Begitu pula pemerintah pusat. Mana? Mereka tidak bicara apa-apa. Mereka hanya sibuk bicara tentang BUMD, kemudian kelola 1%. Itu ceritanya tahun 2017 begitu. Sekarang tahun 2023 ceritanya apa? Akan pimpin massa untuk tutup Freeport. Tutup Freeport terus buruh Freeport yang ada kerja bagaimana? Berarti Bapak ini mau korbankan lagi nih yang sedang kerja di atas. Di atas sudah korbankan 8.300 buruh yang
jelas-jelas pada saat itu dia tidak buat apa-apa. Jadi saya pikir ini lagi-lagi kemudian menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua maupun juga kabupaten kota di dalamnya itu tidak punya satupun sikap untuk melindungi buruh. Padahal gaji mereka itu datang dari pajak-pajak para buruh ini. Gaji mereka itu datang dari hasil kerja para buruh ini. Tapi tidak pernah mereka kemudian merasa ingin memperjuangkan hak-hak buruh yang kemudian karena pekerjaan mereka menghasilkan pajak, kemudian pajak itu menghasilkan upah bagi presiden maupun juga bagi bupati untuk kemudian mereka bagaimana caranya, karena kami sudah dapat gaji dari kalian bekerja, ya kita akan berburu. Itu kan juga tidak. Jadi saya pikir saya malah mau menantang Pak kemarin atau Pak Bupati Mimika, apakah Bapak bisa mendesak Presiden Republik Indonesia saat ini sebelum bulan November ini berakhir untuk minta Presiden Republik Indonesia membuat perundingan untuk mempertemukan 8.300 buruh dengan manajemen PT Freeport untuk membahas kembali masalah mogok kerja atau perihal yang menjadi dasar mereka mogok. Saya tantang itu. Kalau memang itu yang dilakukan, berarti saya kemudian akan menyimpulkan bahwa dalam periode Bapak Bupati Mimika selama 2 periode ini, Bapak sudah kemudian menunjukkan perlindungan kepada buruh yang adalah warga Kabupaten Mimika. Tapi kalau kemudian tidak, berarti Bapak juga tidak melindungi buruh. Kalau Bapak tidak melindungi buruh, bagaimana saya bisa percaya Bapak akan melindungi hak-hak masyarakat adat kemudian hari, atau hak-hak masyarakat adat dari upaya rencana penutupan buruh Freeport. Jadi ya, terakhir saya minta dengan tegas kepada Richard Anderson dan Presiden Republik Indonesia untuk jangan tutup mata atas ini. Saya mohon untuk segera buka perundingan. Kakak Pire ini apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan untuk kondisi buruh mogok? Perjuangan teman-teman orang ini apa yang ada ini? Silakan. Korban dari korban mogok itu berharap supaya apa yang kita lakukan ini bisa dihargai dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Karena kami juga bagian dari negara ini juga. Kita berharap ada keseriusan dari para pemimpin pejabat untuk segera menyelesaikan kasus ini, karena sudah terlalu lama sudah berharap itu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Pele. Mungkin Kakak Pele sekaligus dengan kita punya diskusi. Terima kasih Kakak Anton, Kakak Pele, Kakak Leka sendiri, Abang Ego. Terima kasih. Terima kasih kita punya diskusi malam hari ini dengan topik 8.300 buruh mogok kerja PT Indonesia menyikapi pertemuan Presiden Indonesia dengan CEO PT Freeport McMoran yang beberapa waktu lalu membahas soal saham dan sebagainya. Terima kasih. Selamat malam. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Oke.